Itu kuat Mas Ali, kuat. Ya dicoba saja ya. Kuat berapa kali main ya ini kalau pakai pir yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di Mas Ali Channel. Oke kawan-kawan ya, kita akan mereview lagi unit replika airsoft gun spring ya dari AB Toys. Unitnya apa? Unitnya dengan tipe NG M19111A1 ya, dengan pilihan warnanya silver. Oke, kita buka saja ya. Jangan lama-lama ya, bikin penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan unitnya kan kawan. Oke, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini dalam box ada unit, ada BB. Ini BB-nya ringan 0,12 ya. Kemudian di bawah ada sekilas apa itu, kertas ya, stiker itu kan. Kita buka dulu. Dari yukiventura.com. Nah, ini dari kawan juga yang ngirim langsung ke sini ya untuk kita review ya. Kita singkirkan untuk boxnya. Nah, kita fokus di unitnya kan kawan. Oke, seperti ini unitnya. Ya, ini banyak yang bilang unit Sultan kan kawan ya, karena harganya juga lumayan ya, lumayan untuk di kantong ya. Colt M1911 ya, seperti ini unitnya, realistis banget ya. Ini full metal ya, 99,9% metal kan kawan ya. Nah, ini hammernya metal fungsi ya. Kita review dulu yang bagian luarnya, internal ya, ekstranya dulu ya. Ini untuk gripnya, ini plastik ya, ABS apa nilon, ini plastik ya di sini. Kemudian di slide-nya jelas lihat ya, metal chrome ya. Kemudian di mag-nya juga metal chrome sini, mantap. Kita sisihkan ya. Untuk fiturnya di sini ada slide lock, nah, di belakang. Nah, yang utama ada slide lock, yang kedua di sini saat dikokang BB kosong ini akan mengunci di tengah. Mag release-nya metal juga, triggernya metal. Kemudian di sini ada safety triggernya di belakang ya. Nah, di sini kalau ini tidak ditekan, ini tidak bisa ya. Nah, harus seperti ini baru bisa ditekan. Oke, kan ya, seperti itu ya untuk eksternalnya. Nah, mantap ya. Kita timbang dulu ya sebelum kita bongkar. Kita timbang dulu kira-kira berapa untuk beratnya. Nah, apakah 1 kilo atau berapa ya? Ini 0 ya. Untuk mag-nya 135 gram ya. Itu kelihatan kan kawan ya. Nah, di luar ya tuh 134 ya, 135. Nah, kita coba untuk unitnya 818 gram. Kalau kita gabung berapa kan kawan? Kita coba ya, 953 ya, dibulatkan 950, kurang 50 gram 1 kilo ya, kurang 50 gram 1 kilo kan kawan ya. Oke, kita sisihkan dulu untuk timbangannya ya. Oke, matikan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini sangat kinclong sekali ya, bisa untuk bercermin kan kawan. Mantap ya. Oke, bagaimana cara membongkarnya? Caranya seperti ini kan kawan ya. Nah, kalau biasanya ada pin dilepas, ini tidak ya, kita tekan saja sedikit tip. Nah, kemudian dikokang sedikit seperti ini. Nah, ini dilepas dulu kuncinya. Nah, dikokang sedikit, ini ditekan sedikit yang belakang. Nah, kemudian minta bantuan obeng min ya untuk menyuka sedikit. Nah, oke, seperti ini. Kalau sudah ditarik, masih kuat ya. Nah, seperti itu kan kawan ya, terkunci ini ya. Ini untuk melepasnya ya. Nah, baru kita lepas. Nah, sangat mudah sekali kan kawan ya. Nah, di sini pengunciannya ada ini kuningan ya, ini tetap ya. Kali ini masuk. Nah, kita taruh sini dulu, jangan sampai hilang ya. Oke, kita cek seperti ini ya. Apa ini nanti dulu ya, ini saja. Mantap ya. Kita lepas untuk spring gate-nya. Untuk spring gate-nya metal ya, ini metal utuh ya, tidak kopong lah, seperti itu ya. Kemudian pirnya, ini pirnya
kurang lebih 1,2 Kak lentur ya. Nanti penjelasan bagaimana seperti ini kita jelaskan ya. Kenapa nggak harus pakai pir 1,5 1,4. Oke, seperti itu. Kita lepas yang bagian silinder piston. Ini bagian chamber. Seperti ini. Nah, oke. Di sini ini masih bisa dilepaskan kawan ya. Kita lepas dulu. Nah, ini untuk pir ya. Pir sled ini. Nah, kemudian untuk depan ini bisa dilepas seperti ini. Nah, banyak kan kawan ya. Ini juga bisa dilepaskan kawan ya. Nah, kita lepas semuanya dulu. Nah, namanya mereview total kan kawan ya. Kita review jujur saja ya. Tidak menutup-nutupi nanti kan ya. Nah, seperti ini ya untuk peritilannya. Nah, kita dari sini jelas ini kualitasnya premium kan kawan ya, tebal untuk slednya. Ini metal chrome seperti ini ya, kualitasnya bagus. Ini cetakannya halus, beda yang biasanya di bawah 1 ya, harga 1 juta beda. Ini halus kan kawan, untuk cetakannya memang halus, tebal juga seperti ini ya. Oke, bagus, intinya premium ini. Kemudian di bagian, nah ini juga metal kan. Nah, metal ya, semuanya metal ya. Nah, ini tempat pir slednya ini ya, juga metal. Kemudian outernya juga metal, kualitasnya bagus, tebal ini kan kawan ya. Kalau yang ini alumini tebal kan bagus ini ya, sudah bagus ini ya. Untuk karet backingnya nah, seperti ini tanpa ada hop up ya, beda dengan yang unit-unit yang santai biasanya ada hop upnya. Kalau ini loss tanpa hop up, nah seperti ini. Nah, kelihatan kan kawan ya, seperti ini ya. Itu kemudian chambernya ini juga bagus, metal ya, full metal ini, main agak berat ya. Apalagi di sini pistonnya, sistemnya o-ring. Nah, apakah padat? Kita coba cek. Ada kebocoran ternyata, sudah sedikit kebocoran kan kawan ya. Nah ini, nah, karena di sini ada lubangnya ya. Nah, di bagian ujung karet nozzle-nya ada lubangnya untuk pengaitnya pin kecil seperti itu. Nah, silindernya tebal juga, metal ya, namanya unit premium kan kawan ya. Nah, oke, sekarang di body. Nah, di body di sini bodinya juga bagus, ini premium ya, cetakannya halus di sini. Untuk framenya tebal, metal juga ini. Kemudian untuk sear setnya juga metal, hammernya metal. Nah, seperti ini ya. Yang plastik gripnya, kenapa plastik? Ada agak kasar supaya dipegang itu tidak licin kan ya, saat berkeringat itu tidak licin ya, enak dipegang. Oke, dari pabrikan itu menggunakan pir 1,2 kecil ya ini. 1,1 malah 2 ya, tidak ada sigmat saya. Oh ini 1,1 yang ini kecil ya, ini 1,2 kan kawan. Karena gini ya, mungkin dari sananya prosedurnya itu tidak terlalu kencang untuk FPS ya, seperti itu ya. Karena apa, di sini kita kembali lagi untuk kawan-kawan yang biasa upgrade power ya, upgrade kencang, harus diperhatikan kan kawan di sini. Nah, walaupun ini berbahan metal ya, kalau dikasih pir keras misalkan 1,4 1,5 ya, ini lama-lama juga tidak kuat nahan kan kawan ya di sini. Nah, kelihatan ya, itu ya segitu ya. Nah, ini yang sama bagian sini kanan. Kalau dikasih pir yang keras lah, ini rawan patah. Kalau sudah patah lah susah ini. Oke, ya harus disesuaikan ya sesuai kemampuan. Yang kedua, kenapa saya tidak menganjurkan kalau di upgrade power itu menggunakan pir yang terlalu keras? Kita cek yang bagian penahan springgatnya, kita putar ya. Nah, kalau sudah diputar kelihatan yang bagian ini lubang kan ya, dan yang bagian sini tipis. Nah, walaupun itu metal ini, tapi ini terlalu tipis. Kalau terkena hentakan pir yang keras terus menerus, nah ini akan patahnya di sini. Karena apa? Karena saat ngokang pertama itu yang menahan ini kan, bukan yang di belakang sled ya, bukan yang di sini, bukan. Nah, karena itu ditarik belakang, otomatis yang menahan utama ini bagian penahan springgatnya ini. Nah, paham kan ya? Nah, biar nanti tak jelas lah. Ya. Nah, maka dari itu saya tidak menyarankan untuk kawan-kawan upgrade power dengan pir yang terlalu keras, karena ini kalau sudah patah di bagian sini patah ya,
Nah, sudah almarhum ini kan kawan ya, nggak bisa disambung ini. Dilas, apalagi kita lihatnya dilas ini nggak bisa untuk jenis logam ini kan kawan ya. Makanya harus disesuaikan kan kawan ya. Nah, mungkin mainnya main di kompresi saja. Ini mungkin ya saya pakai P1,3 ya. 1,3 itu sudah maksimal untuk unit ini. Kenapa? Menjaga keawetan unit pertama. Kedua, paling tidak kalau diapit itu ya minimal botol keratin lah pecah pakai BB plastik. Ya tidak disarankan untuk BB metal gitu kan kawan ya. Paham kan kawan ya? Nah, mungkin kalau ada yang kurang apa ya, kurang setuju ya silahkan komen ya. Itu kuat Mas Ali, kuat. Ya dicoba saja ya. Kuat berapa kali main ya ini kalau pakai pir yang keras. Nah, kecuali ini dikasih penguat lagi ya. Kalau dikasih tampilan lagi ya nggak bisa, soalnya yang cekungan ini bagian tempatnya hammer. Nah, itu bagian ini. Kalau kita tempel hammernya itu nggak bisa masuk lurus. Nah, gitu kan kawan ya. Ini bagian ini. Ya, kelihatan ya ini ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk dalamannya ya. Nah, kita kembali ke unitnya. Nah, kita rakit ya. Seperti itu untuk internalnya ya. Semoga kawan-kawan yang mungkin belum memiliki bisa tahu dalamannya. Intinya ini unit premium ya, bagus ya untuk koleksi, terutama bukan untuk berburu atau untuk gaya-gayaan, bukan ya. Ini untuk koleksi, bagi kolektor itu bagus ini. Untuk olahraga juga bagus. Nah, oke, kita rakit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari mana? Karena kita kita pasang ini dulu. Jangan sampai terbalik, teman-teman ya. Nah, ya harus ke bawah. Ini ya, nggak kelihatan ya. Saya lagi ya, ini di slide-nya. Nah, kemudian ini kan ini ya, jangan terbalik juga ya. Bagian ada apa ini, tonjolannya itu di dalam. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita pasangkan dulu untuk innernya dengan karet pakainya dimasukkan. Kemudian ini outernya tinggal kita putar. Nah, kita kencangkan. Pirnya kita masukkan. Baru kita masukkan ya. Kita tekan. Nah, los ya. Kita masukkan di sini. Nah, untuk pistonnya jangan sampai terbalik. Ya, seperti ini. Nah, kita masukkan kawan ya. Kemudian untuk pirnya, nah ini yang agak besar, yang mana yang ini agak besar ya. Kita masukkan, kita tarik dulu. Nah, seperti ini. Ini jangan terbalik. Yang lurus itu posisi di bawah. Nah, seperti ini kan ya. Oke, seperti itu ya cara pasangnya. Nah, pastikan ini sudah lurus ya. Nah, baru kita pasang seperti ini. Oke, kita tahan, posisikan ini pas lubang, jangan sampai ini. Nah, ini belum posisi, belum pas, harus pas lubang. Nah, kalau sudah ini dimasukkan, tekan ya sampai ada bunyi cek. Mana ini? Nah, sampai bunyi cek itu. Kalau bunyi ini sudah keluar ini. Nah, kelihatan ya. Nah, baru kita pasang ya ini. Cek. Nah, kalau kondisi kosong seperti ini ya. Ini slide yang depan, pengunci depan. Nah, mengunci karena posisi kosong. Klik, tembakan. Nah, ini nggak bisa kalau yang belakang tidak ditekan kan, karena harus ditekan seperti ini. Baru tekan. Nah, oke, seperti itu ya. Oke kawan-kawan ya, seperti ini ya cara bongkar pasang unitnya. Kemudian sudah kita bongkar dalamannya secara kurang lebihnya agak detail lah ya. Yang penting dalamnya seperti itu, kawan-kawan juga tahu ya. Sekali lagi tidak saya rekomendasikan untuk pakai pir yang terlalu keras seperti itu. Kecuali kalau kawan-kawan memang khusus untuk eksperimen ya, mungkin kalau terjadi apa-apa ya sudahlah, namanya hobi eksperimen seperti itu. Oke, terima kasih ya, semoga video ini bisa menginspirasi kawan-kawan dan juga mengedukasi lah minimal ya. Kalau ini ada replika bukan senjata, tidak boleh dibawa di tempat umum ya, ada aturan pakainya ini ya, tidak boleh untuk tentang-tenteng di tempat umum. Nah, seperti itu, apalagi digunakan untuk kejahatan, untuk menodong, tidak boleh ya. Walaupun ini hanya mainan, tapi ini seperti realistis, seperti aslinya kan kawan ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.